Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila. Saya kembali akan membedah ya. Mungkin dulu juga sudah pernah. Yohanes 12 ayat 45 ya. Siapa melihat aku, kata Yesus. Ini perkataan langsung Yesus manusia. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Ya, para mualaf pasti bingung, pendeta pasti bingung, romo pasti bingung. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Di 14:9 Yohanes 14:9 juga mengatakan siapa lihat aku, lihat Bapa. Saudara-saudara, frase kata siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku adalah artinya yang mengutus aku itu juga aku sebagai Allah. Benar? Aku sebagai Allah di surga sana mengutus aku fisik manusia. Jungkir balik pasti Anda bingung. Iya. Kecuali kami nggak bingung. Rasul-rasul nggak bingung, kami nggak bingung. Ya, Bapak Ibu Saudara, artinya Yesus sebagai Allah mengutus Yesus sebagai manusia. Betul. Makanya Yesus bukan utusan, bukan. Yesaya 63 ayat 8, bukan utusan, bukan duta, tapi ia sendiri yang datang menyelamatkan. Ya, nggak usah berteori pakai Ibrani, Yunani, KW, ya toh. Itu buang aja itu Ibrani Yunanimu yang KW itu. Kalau mau cross check pakailah bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris. Boleh KJV, boleh yang lain. Kalau KJV itu ada huruf merah, ada huruf hitam, ya. Oke. Yohanes 6 ayat 29. Yesus telah diutus Allah, betul? Betul. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah. Siapakah engkau? Engkau adalah yang mengutus Yesus, yang masih mengatakan bahwa engkau itu Bapa, reneo tak keplak, tak gajul. Ya. Yohanes 17 ayat 3 tidak ada yang mengatakan bahwa engkau itu Bapa. Engkau artinya Allah. Allah yang mengutus Yesus. Yohanes 6 ayat 29. Yesus telah diutus oleh Allah. Lalu Yohanes 12 ayat 45 Yesus menjelaskan, kamu kan mau mencari yang mengutus Yesus itu siapa toh? Ya. Aku yang diutus oleh Allah. Lalu kamu pengen mencari siapa itu Allah yang mengutus Yesus? Kan gitu kan? Yesus sudah menjawab, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yesus sebagai Allah mengutus Yesus datang ke bumi. Kalau Anda tidak bisa nangkep, saya maklum. Sebab pikiranmu nggak nyampe. Makanya kamu tidak jadi orang Kristen. Kamu jadi orang Katolik, kamu jadi orang Protestan. Untuk jadi orang Kristen, pikirannya harus nyampe seperti ini. Bahwa Yesus sebagai Allah mengutus Yesus sebagai manusia. Makanya Yesus bukan utusan. Hadiah 5 miliar bertahun-tahun gak ada yang bisa jawab. Cuman koar-koar doang. Yesus itu utusan, koar-koar doang. Reneo tak keplak, reneo tak gajul. Ya? Ben utekmu ora koplak. Ben mencelat tekan segoro. Itu bahasa Jerman. Ya? Jadi Yesus jadi Allah itu berarti sudah dari dulu, Pak. Iya betul, ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat, Tuhan. Itu punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ingat ya, juru selamatnya yang J-nya huruf besar. Ada 6 ayat juru selamat di Perjanjian Lama. Jadi yang bilang di Perjanjian Lama tidak ada juru selamat, reneo tak keplak, reneo tak gajul. Ya. Siapapun Anda, mualaf, ya, pendeta romo yang mengatakan di Perjanjian Lama tidak ada juru selamat. Lah kamu buta huruf.
Ada 4 juru selamat pakai J huruf kecil. Itu juru selamat yang bukan Allah. Ya, Lionel Messi itu juru selamatnya Barcelona, bener toh? Lionel Messi itu juru selamatnya Barcelona ya. Cristiano Ronaldo dulu juru selamatnya MU maupun Real Madrid ya, dulu disebut Cristiano Ronaldo itu juru selamat ya, tapi J-nya huruf kecil. Kalau Allah itu juru selamat J huruf besar. Anda yang masih mengatakan di perjanjian lama tidak ada juru selamat, Reneo tak keplak ya. Bapak Ibu Saudara, jadi clear bahwa Yesus Allah mengutus Yesus manusia. Makanya Yesus bukan utusan. Clear ya? Hadiah 5M masih tetap belum ada yang bisa jawab dan tidak pernah akan bisa jawab. Para mukalab ya, para mukalab sekalipun mukalab yang ngaku pinter tidak akan pernah bisa menjawab bahwa membuktikan Yesus itu disebut utusan. Sebab dia bukan duta, bukan utusan, tapi Allah sendiri datang menyelamatkan. Kau diutus oleh Allah, namun engkau bukan utusan, sebab bukannya duta atau utusan, Allah sendiri datang selamatkan. Nah, kalau Anda nggak paham karena utekmu ora tekan, otakmu tidak nyampe, duduk manis. Kita toleransi saja, jangan koar-koar membuat statement yang tidak berdasar. Hadiah 5 miliar untuk kamu kalau kamu bisa membuktikan Yesus itu utusan. Bahwa Yesus diutus oleh Allah, yes. Ya, tetapi Yesus bukan utusan sebab dia sendiri ya yang datang menyelamatkan. Ya, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Yesus jadi Allah itu bukan dari kemarin, Bapak Ibu Saudara. Yesus jadi Allah itu dari sebelum segala abad. Makanya Yesus bergelar Alfa, artinya yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum surga ada, sebelum kehidupan ada, sebelum Adam, sebelum bumi dibentuk, Yesus sudah jadi Allah. Dan Allah itu namanya Yesus. Makanya Yesus itu nama di atas segala nama. Ya, berapa itu? Berapa ya? Filipi 2 ayat 9 ya. Filipi 2 ayat 9 sepertinya benar ya. Saudara-saudara ya. Jadi Allah yaitu Yesus sendiri mengutus Yesus fisik manusia ya. Jadi nama Allah dari dulu udah Yesus, makanya Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa namanya Yesus, juru selamat namanya Yesus, Tuhan namanya Yesus. Dari kapan Pak HTD? Bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi aja. Kalian para mukalab ya, mukalab ya. Mukalab apa mu'alaf sih yang benar tuh? Katanya ada yang bilang mukalab Pak, sebenarnya yang benar itu. Nah, nanti kalau mukalab ada muka serbet dong. Mestinya mu'alaf ya. Kalian saudara-saudaraku para mu'alaf ya. Nggak usah koar-koar lah ya. Nggak usah koar-koar, kita toleransi saja ya. Tidak akan bisa, tantangan HTD tidak akan pernah bisa dijawab ya. Hadiah 5M lo, nggak main-main lo. Kalau Anda bisa menunjukkan bahwa Yesus itu utusan. Ya, Yesus diutus Allah tetapi bukan utusan ya. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yohanes 12 ayat 25. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus keberagaman wajib disyukuri. Contohlah HTD nih. HTD itu nggak pernah ngutik-utik kitabmu, betul? Saudara-saudaraku mu'alaf, HTD nggak pernah ngutik-ngutik kitabmu. Sebab aku punya keyakinan Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Kalau aku ngutik-ngutik kitabmu, artinya aku mengkhianati atau aku menyangkal kitab suciku, satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Alkitab mengatakan Alkitab, kitab suci satu-satunya itu Alkitab. Wahyu 20 ayat 12, nanti dibuka semua kitab, nggak pakai suci.
Satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Kalau aku ngutik-ngutik kitabmu, artinya aku menyangkal kitab suciku sebagai satu-satunya kitab suci. Contohlah HTD nggak pernah ngutik-ngutik kitabmu kok. Kalau aku menjawab sesuatu pertanyaanmu, aku pakai Alkitab, bukan pakai kitabmu. Sama sekali aku nggak pernah ngutik-ngutik kitabmu. Ya, kita toleransi ya. Kalau otakmu tidak nyampe, kamu duduk manis saja. Ya, otakmu tidak nyampe. Aku tahu otakmu tidak sampai. Untuk memahami jadi Kristen sejati itu harus dibuka pikiran, mengerti kitab suci. Otaknya harus nyampe. Siapa yang bisa bikin otaknya nyampe? Kan otak kita sama saja. Gedenya ya segitu-gitu. Ya. Siapa yang bisa membuat? Yesus. Yesus membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Kamu kan nggak nyembah Yesus. Mustahil kamu bisa mengerti kitab suci. Koar-koar doang. Bikin dosa tak kasih tahu. Kepada saudara-saudaraku mu'alaf ya, duduk manis sajalah. Kamu tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa kamu paham Alkitab sebab kamu tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Demikian pula para romo, para pendeta penyembah Allah segitiga, Allah berbiji tiga, Allah Tritunggal. Mustahil kamu paham Alkitab. Yang bisa membuka pikiran mengerti Alkitab itu cuman Yesus. 2 Korintus 3 ayat 14. Yang bisa membuka selubungmu itu cuman Yesus. Lukas 24 ayat 45. Yesus yang membuka pikiran mengerti kitab suci. Kalian para mu'alaf, kalian para romo, kalian para pendeta Tritunggal tidak mungkin bisa paham Alkitab. Duduk manis saja. Ya, karena kamu menolak Yesus Allah. Kamu menolak Yesus satu-satunya Allah. Tidak mungkin kamu paham Alkitab. Jadi membaca Alkitab apapun kamu pasti tertutup, pasti tumpul pikiranmu. Termasuk soal Yesus utusan, ngotot banget ya toh. Koar-koar doang ya toh. Ya, duduk manis saja. Kita toleransi, kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Ikut dibaptis setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta. Ikut sekolah Alkitab biar pinter. Dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Cuman nama yang tertulis dalam kitab kehidupan yang bisa masuk surga. Ya, kecuali Anda punya surga lain di luar sana yang bukan surga Yesus. Ya. Kalau surga Yesus harus tertulis dalam kitab kehidupan. Yang di Bali yang mau baptisan mungkin saya minggu depan ke Bali, ya. Haleluya. Amin.